periode pelayanan 2021-2022. Silakan. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Dimohon petugas untuk menyiapkan meja yang di samping, memindahkannya ke tengah, karena ada berita acara serah terima beberapa hal kepada Gembala periode 2021-2026. Dan mohon kesabaran kita untuk bisa mengikuti acara ini. Dan saya mohon untuk ada di bawah. Dimohon Bapak Sekretaris Gereja bersama saya di depan dan sekaligus membantu saya membaca berita acara serah terima jabatan Gembala dari periode 2016 sampai 2021 kepada Gembala periode 2021-2026. Setelah berita acara serah terima jabatan dari Gembala DKI Jemaat Eklesia Sukumana periode 2016-2021 kepada Gembala DKI Jemaat Eklesia Sukumana periode 2021-2026, saya minta dengan hormat nanti Bapak Gembala yang baru, dan setelah itu yang jadi saksi saya minta Presiden Bapak Pendeta Salmon atau Mabi SPD NN STH. Saksi kedua Pendetua Bermabas Manmani HND. Silakan Bapak Sekretaris. Terima kasih. Berita acara serah terima jabatan dari Gembala GKI Jemaat Sukumana periode 2016-2021 kepada Gembala GKI Jemaat Sukumana periode 2021-2026. Pada hari ini Minggu tanggal 31 bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Gedung Gereja Kemaju Indonesia Jemaat Sukumana telah diserah terimakan sejumlah dokumen, daftar inventaris dan keuangan GKI Jemaat Sukumana kepada sebagai berikut. Satu buku sertifikat asli tanah milik GKI Jemaat Sukumana nomor 150 tahun 1994. Satu buku sertifikat asli tanah milik GKI Jemaat Pos PI Ebenezer Liba nomor 3895 tahun 2013. Satu buku daftar inventaris GKI Jemaat Sukumana, Pos PI GKI Jemaat Belalak, Pos PI GKI Jemaat Ebenezer Liba, TPA Tunas Eklesia Liba, TPA Iunan TKP, impian TK Jemaat dan Yayasan Nusa Kenari. 4. Satu Carta Gereja Jemaat Indonesia Jemaat Eklesia Sukumana. 5. Saldo keuangan GKI Jemaat Sukumana per 28 Oktober 2001 sebesar 91.274.626 rupiah. Dari saldo di bank BRI 88.711.426 rupiah, dan kas kecil di bendahara gereja 2.563.200 rupiah. Demikian berita acara serah terima ini dibuat untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita selanjutnya.
Kupang untuk Oktober 2021 diserahkan oleh Gembala periode 2016-2021 Pendeta Parisauda SKK MJ MTH, diterima oleh Gembala periode 2001-2006 Pendeta Simon L. Lemetambu STH MTH. Saksi pertama Pendeta Salman Temabi SPD MM STH. Saksi kedua Pendeta Barnabas Temabi AMD. Terima kasih. Ya, beberapa item dokumen inventaris gereja telah dimuat dalam berita acara pada hari ini, dan saya ingin menunjukkan fisiknya. Yang pertama, satu buku sertifikat asli tanah milik Gereja Jemaat Eklesia Sukumana nomor 150 tahun 1984. Karena selama ini sertifikat itu simpan di brankas di rumah jabatan Gembala. Dan hari ini juga saya akan menyerahkannya kepada Gembala yang baru. Yang kedua, fisik sertifikat buku sertifikat tanah milik GKI Jemaat Pos di Ebenezer Lima nomor 3895 tahun 2013. Dan hari ini juga saya serahkan kepada Gembala yang baru. Ini daftar inventaris Gereja Eklesia Jemaat Eklesia Sukumana. Ini baru pertama kali terbit di proses saya. Mohon maaf, tanggal pemberian dan pengadaan itu tidak dicantumkan. Ini masih dalam proses karena DPJ yang menangani bidang ini sampai kemarin masih sibuk. Dan mohon untuk dapat menyelesaikan daftar inventaris ini sehingga bisa diserahkan secara sempurna kepada Gembala yang baru. Selanjutnya saya akan menyerahkan cap ini cap asli Gereja Akademi Jemaat Eklesia Sukumana yang kita pakai selama 5 tahun ini. Dan saya akan menyerahkan juga resmi kepada Gembala yang baru. Ini laporan saldo keuangan gereja. Kas umum ya, sampai item yang ke-13 dengan total keseluruhan 91.274.626 rupiah. Terdiri dari di bank dari hari ini per tanggal 28 Oktober 2021 saldo di bank dari 88.711.426 rupiah. Saya fotokopi buku bank ya. Dan alamat yang terakhir untuk saldo keuangan kita per 24 Oktober 2021 ini fotokopinya. Tidak ada saling mencurigai. Ya, selanjutnya kita menyaksikan penandatanganan berita acara, serah terima dokumen dan sebagainya. Saya minta pertama Gembala periode 2021-2026 untuk datang ke meja ini menandatangani berita acara ini.
berikan tepuk tangan Bapak Gembala PDIP 21 yang telah menandatangani berita acara ini. Saksi Bapak tunggu ya. Saksi pertama Bapak Penasehat Gereja, Bapak Pendeta Salmon Atamadi SPDM SDH, dari saksi pertama. Ya, saksi kedua ada Ketua Pengurus Farmadi AMD. Setelah yang terakhir, saya yang menandatangani berita acara ini dan sekaligus akan dicap. I've decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have Pembacaan berita acara yang akan disampaikan oleh Pendeta Johannes Panak MTH selaku Ketua Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Kupang Nusa Tenggara Timur. Waktu dan kesempatan saya beri. Baik Bapak Ibu, Shalom. Bukan ketua daerah, tapi gembala lama. Gembala yang harus melakukan serah terima kepada gembala baru, makanya bukan ketua daerah. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita belajar dari hal yang kecil yang perlu kita lakukan, walaupun kami kecil, tapi coba berusaha untuk melakukan secara organisasi. Karena itu, apa yang akan menjadi kekurangan kami, Bapak Ibu akan berusaha untuk melengkapi. Karena itu, izinkan saya selaku Gembala Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Marturia Onesu tahun 2006 sampai dengan 2021. Kurang lebih 15 tahun untuk ada di pos PI di tempat ini untuk mengangkat pelayanan yang Tuhan rintis, Tuhan yang memulai, Tuhan yang menuntut sampai dengan saat ini. Karena itu izinkan saya untuk membacakan inventaris aset Gereja Kemah Injil Indonesia pos PI Marturia Onesu. Bapak Ibu, inventaris Gereja Kemah Injil Indonesia pos PI Jemaat Marturia Onesu. Barang yang bergerak yaitu sejumlah kepala keluarga jemaat ada di tempat ini, ada 8 kepala keluarga. Tambah saya 8 kepala keluarga. Dengan sendirinya kalau saya sudah tidak lagi berarti -1, berarti 7. Dengan
jumlah jiwa itu ada 34. Ya. Jumlah jiwa ada 34. Itu barang yang bergerak, yaitu jemaah. Barang yang tidak bergerak, tanah gereja. Tanah gereja ini dihibahkan oleh keluarga Dupe, dan di atas tanah ini dibangun tempat ibadah. Tanah gereja satu bidang ukuran 30 kali 60 meter persegi. Bangunan gereja di atas tanah dan dilengkapi dengan meteran listrik PLN, itu ukuran gereja 13 kali 13 meter persegi, berarti 1169 meter persegi luas bangunan. Tanah gereja ini juga telah memiliki sertifikat, ya, sertifikat tanah gereja dengan luas tanah 1697 meter persegi. Ya, oke. Jadi saya akan ada di sebelah, karena itu kita harus baca dan ada. Ini ada sertifikat tahun 2017, sertifikat gereja ada. Lalu ada stempel gereja tanpa bantal, itu ada. Ini daerah pun. Ini stempel dengan bantal ada. Lalu ada kursi plastik merek Napoli. Ada sejumlah kursi. Ya, ini adalah upaya jemaat pemberian. Ada 80 buah kursi. Ada merek Napoli dan ada merek Hitachi, hitam tapi Cina. Ada merek Napoli tapi ada merek yang lain juga. Ada 82 buah. Yang berikut mimbar kayu ada 3, ada 2 yang kaki engkel itu ada. Itu keadaan baik. Itu baik. Lalu meja perjamuan itu ada 2, itu baik. Satu yang ada di sini dan satu ada di depan. Baik. Lalu keyboard musik merek Roland itu baik, tetapi rusak. Artinya dia baik kan, baru rusak 2 bulan yang lalu, ya Pak. Baru 2 bulan kemudian dia rusak, jadi dia rusak. Yang berikut itu ada salon aktif merek Kelvin ada, baik. Lalu yang berikut kain penutup mimbar ada 2, satu motif, satu yang ada, baik. Lalu alat perjamuan kudus tambah gelas itu ada. Saya minta tadi Bapak Sekretaris Barat atau tidak. Jadi itu saya lapor sini ada. Tapi kalau tidak ada tanggung jawab Sekretaris. Iya. Yang berikut itu ada gitar merek Yamaha itu 1 buah, itu baik, tetap masih difungsikan. Lalu kantong persembahan itu ada 4. Ada di depan, ada 4 buah. Walaupun hanya sekian, tapi kantongnya banyak. Yang berikut itu buku nyanyian kemenangan iman itu ada 8. Saya minta Bapak Syekh tolong sampai itu baru 5, lagi 3. Tolong cari sampai dapat. Itu ada 8. Setahu saya itu ada 8. Lalu pohon Natal itu ada 2. 1 tahun kemarin kita dapat, itu bagus, baik. Lalu kain jendela itu ada 10, sesuai dengan itu ada. Saya tadi karena sibuk jadi tidak pasang supaya bisa memperindah. Itu ada 10 buah. Lalu kain penutup meja ada 1 buah, ya ini. Ada 2, 1 di depan, 1 di sini, kain penutup meja. Lalu 1 buah penutup perjamuan kudus ada putih, ada di depan. Itu untuk perjamuan, itu dipakai untuk tutup. Lalu ada buku register atau buku am ada di sini.
Jadi ini mau lihat keluarga Damu ada di sini. Berapa orang sudah menikah, belum menikah ada di sini. Ya. Lahir tanggal berapa ada di sini. Menikah atau belum ada di sini. Yang berikut bendera merah putih ada satu, ada di sebelah. Lalu ada pos kamling di belakang, ukuran 2 x 2,5, ada di belakang WC. Itu barusan diselesaikan karena dihancurkan oleh si Roja. Sedangkan roh jahat yaitu si Roja, tapi sudah dibangun kembali. Ada di belakang. Kotak derma atau kotak persembahan itu ada. Lalu stolap ampli kotak atau ampli kotak aktif ada. Itu ada di rumah sebelah, masih ada. Itu aktif, masih bagus. Lalu stola pelayan itu ada. Beliau ada pakai satu. Jadi stola yang pendeta punya itu yang panjang dan majelis punya yang pendek. Ada, itu baik. Lalu bunga, ya ini bunga ini ada 2. Ada satu di depan, satu di sini, itu bunga. Lalu ya, saya lupa satu di bagian atas itu ada lemari 2 pintu. Lemari 2 pintu untuk simpan alat-alat perjamuan kudus dan lain-lain. Itu ada, dia rusak, tapi rusak ringan. Bisa ditambah lagi, itu bisa kembali, itu pakai, itu rusak, tapi rusak ringan. Ya. Mai itu ada 2 buah. Ada satu dan ada satu di dalam. Itu masih baik. Itu inventaris. Lalu yang berikut apa lagi? Keuangan untuk saya laporkan untuk keuangan sampai per 30 September 2021 untuk kas umum per 30 September 2021 kas umum itu 632.000 rupiah. Ya. Lalu kas pembangunan per 30 September 2021 1.810.000 rupiah. Itu ada di tangan Mama Bendahara. Ya, Bendahara pembangunan dan Bendahara kas umum. Ya. Kas ini saya hanya laporkan dari awal 2021 per 1 Januari 2021. Sementara bendahara kami yang lama menghilang dan kami tidak tahu entah di mana, maka kami memulai baru bendahara baru itu 2021 bulan Januari 2021. Februari 2021 kami memulai bendahara baru, maka terkumpul seperti ini. Sedikit inilah inventaris Gereja KMNJ Indonesia Pos PI Martowi Anesu. Jika di dalam inventaris ini saya belum menginventarisir, mencatat, Bapak Ibu bisa majelis bisa menambahkan, sehingga saya belum bisa melanjutkan berita acara serah terima. Ada Bapak Ibu majelis? Ada Bapak Ibu majelis? Ya, ini bola lampu ada sekian. Ya. Ini sudah termasuk ini aksesoris di dalam, jadi itu bola lampu ada sekian. Ya. Saya pikir itu tidak lagi ada lagi atau masih? Ya. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit inventaris yang saya dapat sampaikan. Kita termasuk pada berita acara serah terima. Berita acara serah terima Jabatan Gembala GKI Pospi Jemaat Marturia Tanloko Anesu, Kamis 28 Oktober 2021. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Pendeta Yohanes Banal.
jabatan Gembala Sidang GKI Jemaat Pos PI Jemaat Marturia Onesio, alamat Kelurahan Batu Plak, RT RW 26 RW 10, selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Nama Evangelis Medianto STH, jabatan Gembala GKI Pos PI Marturia Onesio, alamat Kelurahan Onesio, RT RW 9 RW 5, selanjutnya disebut pihak kedua. Bahwa pihak pertama telah menyerahkan jabatan Gembala GKI Pos PI Jemaat Marturia Onesio periode pelayanan 2006 sampai dengan 2021 dengan segala tugas dan tanggung jawab kepada pihak kedua sebagai Gembala GKI Pos PI Jemaat Marturia Onesio berdasarkan keputusan Konferensi 7 Gereja KMI Indonesia Daerah Kupang Nusa Tenggara Timur tanggal 8 sampai 10 September 2021 live dari kantor GKI Daerah Kupang NTT secara virtual maupun full online dengan tema Gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Segala urusan yang berhubungan dengan aset, inventaris Gereja KMI Indonesia Pos PI Jemaat Marturia Onesio telah diurus dan telah diserah terimakan dari pihak pertama kepada pihak kedua pada hari ini, Kamis 28 Oktober 2021. Onesio 28 Oktober 2021. Pihak pertama yang menyerahkan yaitu saya sendiri, Pendeta Yohanes Penat, Gembala periode 2006-2021. Kepada pihak kedua yang menerima, Evangelis Medianto STH, Gembala periode 2021-2026. Dengan saksi-saksi yang kami kenal. Saksi yang pertama, Pendeta Apriliatus Lais Pedat STH, Sekretaris Gereja KMI Indonesia Daerah Kupang Nusa Tenggara Timur. Saksi yang kedua, Penatua Damu Nyongga, Sekretaris GKI Jemaat Marturia Onesio. Ada hal yang dikomplain sebelum penandatanganan surat serah terima. Dinyatakan sah dan siap ditanda tangani. Karena itu minta dengan hormat pihak kedua yang akan menerima Evangelis Medianto untuk mari Bapak tanda tangan baru bisa. Silakan Bapak Pendeta Apriliatus Lais sebagai Sekretaris Gereja KMI Indonesia Daerah Kupang, saksi. Tiada seperti silakan Penatua Apriliatus Damu untuk saksi. Baik Bapak Ibu, hari ini 28 Oktober
2021 selaku mantan gembala Gereja KMI Indonesia Jemaat Marturi Anisu akan menyerahkan segala aset inventaris Gereja KMI Indonesia kepada Evangelis Medianto STH selaku Gembala GKI Jemaat Marturi Anisu untuk melanjutkan pelayanan yang ada di tempat ini dengan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai, dan saya mau katakan Eben Eser.